Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi ukuran-ukuran statistik. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Grace Christina Harifa dengan nomor NIM 10202510. Selamat menyaksikan. Pada slide pertama ini kita akan membahas tentang latar belakang. Pada hakikatnya, statistik adalah suatu kerangka teori dan metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan pelukisan data sampel guna memperoleh kesimpulan yang bermanfaat. Adapun statistika adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka. Secara umum, kedudukan statistika memiliki beberapa manfaat, antara lain menyajikan data secara ringkas dan jelas sehingga lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh para pengguna, menunjukkan tren atau tendensi perkembangan suatu masalah, serta melakukan penarikan kesimpulan secara ilmiah. Ukuran pemusatan data merupakan bagian dari statistik yang sudah mulai diajarkan di sekolah, menengah pertama, dan mungkin berlanjut sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, sebelum mempelajari rumus statistik, pelayanan kesehatan atau memahami analisis statistik, pengetahuan dan review perhitungan matematika dasar adalah penting. Perhitungan matematika menjadi dasar pada rumus statistik. Beberapa ukuran yang perlu diketahui adalah fraction atau pecahan, rounding numbers atau pembulatan, percentage atau persentase, ratio atau rasio, proportion atau proporsi, rate dan average atau mean atau rata-rata. Selanjutnya kita membahas tentang fraction atau pecahan. Pecahan adalah suatu atau lebih bagian dari keseluruhan. Pecahan dituliskan dalam bentuk A atau B, dengan A sebagai pembilang atau numerator dan B sebagai penyebut atau denominator, dengan ketentuan bahwa B tidak sama dengan 0. Pembilang menunjukkan banyaknya bagian yang diperhatikan, sedangkan penyebut menunjukkan jumlah bagian yang sama, besar dari keseluruhan. Sebagai contoh, pecahan 3/4 berarti suatu keseluruhan dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, kemudian diambil atau diperhatikan 3 bagian. Pecahan dapat digunakan untuk menggambarkan bagian dari benda, ukuran, jumlah, perbandingan, maupun hasil pembagian. Contoh pecahan, yaitu dari 40 penderita diabetes yang terlihat bulan lalu di klinik dokter, 20 orang suku Jawa, 10 orang suku Sunda, dan 10 orang suku Minang. Pecahan berikut menunjukkan jumlah pasien setiap ras dibandingkan dengan jumlah total pasien yang mengunjungi klinik, yaitu Jawa 20/40, Sunda 10/40, dan Minang 10/40. Pecahan harus diubah menjadi bentuk yang paling sederhana dengan membagi pembilang dan penyebut dengan faktor umum. Di dalam contoh ini, pembilang dan penyebutnya dapat dibagi dengan 10, sehingga menjadi Jawa 2/4, Sunda 1/4, dan Minang 1/4. Pecahan pertama dapat disederhanakan lebih lanjut dengan faktor umum 2, sehingga dinyatakan sebagai 1/2. Selanjutnya, quotient dan desimal. Sebuah hasil bagi atau quotient adalah jumlah yang diperoleh dengan membagi pembilang dengan penyebut, dan hasil ini dapat dinyatakan dalam desimal. Sebagai contoh, 14 orang mahasiswa kelas manajemen informasi kesehatan memutuskan untuk berpartisipasi dalam hari informasi perguruan tinggi, dan stand akan dibuka selama 21 jam selama periode 3 hari. Untuk mengetahui berapa jam setiap mahasiswa perlu menghadiri stand, pembilang 21 jam dibagi dengan penyebut 14 siswa, yang memberikan hasil bagi 1,5. Dengan demikian, setiap mahasiswa harus hadir di stand selama 1,5 jam. Adapun pecahan desimal yang disebut sebagai desimal yang menunjukkan nilai yang kurang dari 1. Pada 14,37, misalnya angka di sebelah kanan titik desimal 3 dan 7 disebut digit desimal, dan titik desimal digunakan untuk memisahkan fraksi 0,37 dari keseluruhan bilangan itu sendiri. Selanjutnya, rounding numbers atau pembulatan. Pembulatan adalah sebuah proses pembulatan sebuah angka, dan angka bisa dibulatkan ke 10, 100, dan seterusnya. Pembulatan banyak digunakan untuk mempermudah perhitungan, membuat perkiraan, serta menyajikan data agar lebih sederhana dan mudah dipahami. Pada fasilitas kesehatan, pembulatan biasanya digunakan saat mengekspresikan data, karena staf harus mengelola kedua bagian secara keseluruhan, seperti lama rawat atau LOS, jumlah pasien, dan sensus. Selanjutnya, pembulatan bilangan, seperti puluhan, ratusan, dan ribuan. Pembulatan ke 10 terdekat berarti bahwa jumlah antara kelipatan 10 dibulatkan ke puluhan yang paling dekat dengannya. Misalnya 31 jatuh antara 30 dan 40, tetapi mendekati 30, sehingga dibulatkan menjadi 30. Sedangkan 37 mendekati angka 40, sehingga dibulatkan menjadi 40. Bila angka persis antara dua kelipatan 10, aturan praktisnya adalah pembulatan ke atas. Misalnya 35 akan dibulatkan menjadi 40. Saat membulatkan ke nomor terdekat atau ratusan, lihat dua digit terakhir. Jika dua digit terakhir adalah 49 atau kurang, turunkan ke bawah. Misalnya 327 dibulatkan menjadi 300. Sedangkan jika dua digit terakhir 50 dan di atas harus dibulatkan. Misalnya 376 dibulatkan menjadi 400. Saat membulatkan ke 1000 terdekat, lihat tiga digit terakhir. Jika tiga digit terakhir adalah 499 atau kurang, maka dibulatkan ke bawah. Misalnya 7337 dibulatkan menjadi 7000, sedangkan 7868 dibulatkan menjadi 8000. Dan jika tiga angka terakhir dapat tepat antara dua kelipatan 1000, maka dibulatkan ke atas. Misalnya 7500 dibulatkan menjadi 8000. Pembulatan desimal. Sebagian besar statistik layanan kesehatan dilaporkan sebagai desimal, dan setiap fasilitas kesehatan memiliki kebijakan sendiri mengenai jumlah tempat desimal yang akan digunakan. Maka prinsip yang berlaku untuk pembulatan bilangan bulat juga berlaku pada desimal. Untuk membulatkan bilangan tersebut, maka bilangan terdekat dilihatkanlah angka pertama di sebelah kanan titik desimal. Jika jumlahnya 5 atau lebih, maka keseluruhan nomor harus dibulatkan. Dan jika jumlahnya kurang dari 5, keseluruhan jumlah harus dibiarkan apa adanya. Dengan demikian, 14,4 tetap pada 14, namun 14,5 harus dibulatkan menjadi 15. Untuk mencapai ke 10 terdekat, gunakan angka 100. Misalnya, 14,46 dibulatkan menjadi 14,5, karena 6 pada tempat ke 100 lebih besar dari 5. Sedangkan 14,13 dibulatkan menjadi 14,1, karena 3 kurang dari 5. Untuk mencapai ke 100 terdekat, perhitungan dilakukan sampai 34 desimal. Misalnya 14,657 dibulatkan menjadi 14,66, karena 7 lebih besar dari 5. Sedangkan 14,654 dibulatkan menjadi 14,65. Ingat, hanya untuk membulatkan satu kali saja, misalnya 93,46 dibulatkan menjadi 93,5 dan tidak akan dibulatkan lagi ke 94,0.
Selanjutnya percentage atau percentage. Percentage adalah cara menyatakan suatu bagian dari keseluruhan dalam bentuk per 100 atau persen. Kata persen berasal dari bahasa Latin percentum yang berarti per 100. Persentase digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara suatu bagian dengan keseluruhan, kemudian hasil perbandingan tersebut dinyatakan di dalam satuan persen. Persentase adalah cara yang berguna untuk melakukan perbandingan yang adil. Misalnya jika 20 pasien meninggal di rumah sakit A bulan lalu dan 50 pasien meninggal di rumah sakit B selama periode yang sama, dapat disimpulkan bahwa lebih baik menggunakan layanan di rumah sakit A karena memiliki lebih sedikit kematian. Namun, kesimpulan itu akan salah jika rumah sakit A memiliki 100 debit dan rumah sakit B memiliki 500 pelepasan. Dengan demikian, rumah sakit A memiliki persentase 20 per 100 sama dengan 20% dan rumah sakit B memiliki 50 per 500 sama dengan 10%. Tidak semua persentase dikonversi menjadi bilangan bulat. Misalnya 1/8 sama dengan 0,125 sama dengan 12,5%. Selanjutnya, perubahan pecahan dan desimal ke persentase. Untuk mengubah pecahan menjadi persentase, bagi pembilang dengan penyebut dan kalikan dengan 100. Misalnya untuk merubah 1/2 menjadi persentase, bagi 1 sampai 2 dan kalikan dengan 100. Sehingga perhitungannya adalah 0,5 kali 100 sama dengan 50%. Untuk mengubah desimal menjadi persentase, cukup kalikan angka desimal sebesar 100 yang akan mengubah posisi titik desimal. Misalnya 0,29 dikali 100 sama dengan 29%. Untuk mengonversi persentase menjadi pecahan, hilangkan tanda persen dan tempatkan nomor di pembilang dan 100 di penyebut. Misalnya 5% sama dengan 5 per 100 dan 15% sama dengan 15 per 100. Untuk mengonversi persentase menjadi desimal, hilangkan tanda persen dan tempatkan titik desimal 2 tempat ke kiri. Misalnya 76% sama dengan 0,76,4%. 4% sama dengan 0,04 dan 104% sama dengan 1,04. Selanjutnya membahas tentang rasio. Rasio mengungkapkan hubungan satu kuantitas dengan kuantitas lainnya. Rasio adalah parameter matematis yang digunakan untuk menghubungkan jumlah kasus, penyakit, pasien, atau hasil di lingkungan layanan kesehatan, seukuran populasi sumber di mana hal-hal di atas terjadi. Untuk menghitung rasio, satu kuantitas dibagi dengan yang lain dan jumlahnya bisa lebih besar dari satu atau kurang dari satu. Misalnya jika 7 pria dan 5 wanita berada dalam satu kelompok, maka rasio pria terhadap wanita adalah 7:5. Rasio di atas tidak memiliki faktor umum sehingga tidak dapat disederhanakan. Namun jika kelompok tersebut terdiri dari 6 pria dan 10 wanita, maka rasionya menjadi 6:10. Dan karena angka dalam rasio ini memiliki faktor umum 2, rasionya dapat disederhanakan dengan membagi masing-masing bilangan dengan 2 menjadi 3:5. Selanjutnya, proportion atau proporsi. Proporsi adalah jenis rasio di mana X adalah bagian keseluruhan X tambah Y. Secara proporsional, pembilang selalu disertakan dalam penyebut. Misalnya jika dua wanita dari kelompok berusia di atas 50 tahun memiliki kanker payudara, di mana X sama dengan 2, maka wanita yang pernah menderita kanker payudara, dan Y sama dengan 8, wanita yang belum menderita, maka perhitungannya adalah 2 dibagi 10, sehingga proporsi wanita yang pernah menderita kanker payudara adalah 0,2. Rumusnya adalah X per X tambah Y sama dengan 2 per 2 tambah 8 sama dengan 2 per 10 sama dengan 0,2. Selanjutnya adalah rate. Rate adalah rasio di mana ada hubungan yang jelas antara pembilang dan penyebut sering menyiratkan populasi basis yang besar. Ukuran waktu seringkali merupakan bagian intrinsik penyebut. Fasilitas kesehatan menghitung banyak jenis rate untuk menentukan bagaimana kinerja fasilitas. Rate sering digunakan secara longgar untuk mengacu pada rate proporsi, persentase, dan rasio. Sehingga penting untuk mengetahui bagaimana pengukuran yang dilaporkan benar-benar telah didefinisikan dan dihitung. Aturan dasar praktis untuk menghitung rate adalah menunjukkan berapa kali sesuatu itu benar-benar terjadi dalam kaitannya dengan beberapa kali hal itu bisa terjadi, seperti aktual atau potensial. Rumus untuk menentukan rate adalah rate sama dengan part per base atau R sama dengan P per B. Selanjutnya average atau rata-rata. Average atau rata-rata juga disebut sebagai rata-rata aritmatika atau mean arithmetic dan merupakan tipe rata-rata yang paling umum untuk menghitung mean arithmetic, jumlah semua bilangan dalam kelompok data dibagi dengan jumlah item dalam kelompok data tersebut. Rumusnya adalah average sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah titik-titik tambah Xn per N, atau mean sama dengan sigma XI per N. Rata-rata digunakan untuk memperoleh nilai yang dapat mewakili sekumpulan data dengan cara menjumlahkan seluruh nilai kemudian membaginya dengan jumlah data. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dalam makalah tersebut ataupun dalam materi tersebut, dalam ukuran-ukuran statistik dapat disimpulkan bahwa statistik merupakan salah satu dasar penting dalam proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan interpretasi data. Dalam bidang kesehatan, kemampuan memahami ukuran statistik sangat diperlukan karena data yang dihasilkan dari pelayanan kesehatan perlu diolah secara tepat agar dapat memberikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Membahas beberapa ukuran statistik dasar, yaitu fraction atau pecahan, rounding atau numbers, pembulatan atau percentage, rasio atau ratio, proportion atau proporsi, rate dan average atau mean atau rata-rata. Pecahan digunakan untuk menunjukkan bagian tertentu dari suatu keseluruhan, sedangkan pembulatan digunakan untuk menyederhanakan angka sehingga lebih mudah dibaca dan digunakan dalam penyajian data. Soal latihan. Soal yang pertama, seorang petugas dalam rekam medis di Klinik Sehat Sentosa mencatat jumlah rekam medis yang dipinjam oleh Poliklinik Anak selama 5 hari kerja berturut-turut, yaitu 12, 15, 10, 18, dan 14 berkas. Berdasarkan data tersebut, pernyataan yang paling tepat adalah rata-rata rekam medis yang dipinjam per hari adalah 13,8 berkas, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap hari Poliklinik meminjam tepat 13,8 berkas. B. Rata-rata rekam medis yang dipinjam per hari adalah 13,8 berkas yang menunjukkan nilai pusat atau keterpusatan data, bukan jumlah pasti yang dipinjam setiap hari. C. Rata-rata rekam medis yang dipinjam per hari adalah 14 berkas dan angka ini merupakan nilai pasti yang dipinjam setiap hari. D. Rata-rata rekam medis yang dipinjam per hari adalah 69 berkas karena rata-rata dihitung dari jumlah keseluruhan data tanpa dibagi jumlah hari. Dan rata-rata rekam medis yang dipinjam per hari tidak dapat dihitung karena data tersebut berskala nominal. Kita akan masuk pada pembahasan, jawabannya adalah B. Rata-rata atau mean dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai data kemudian membaginya dengan jumlah data. Jumlah seluruh data adalah
12 tambah 15 tambah 10 tambah 18 tambah 14 sama dengan 69. Dan jumlah hari adalah 5. Sehingga rata-rata sama dengan 69 banding 5 sama dengan 13,8. Rata-rata merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data yang dapat mewakili keterpusatan data. Bukan nilai pasti yang terjadi setiap hari. Oleh karena itu, pernyataan B paling tepat karena menekankan bahwa rata-rata adalah nilai representatif atau pemusatan. Bukan jumlah yang dipinjam tepat setiap harinya. Maka pilihan A keliru karena menyatakan tepat 13,8 berkas setiap hari. Maka pilihan C salah karena 14 adalah pembulatan bukan nilai pasti. Pilihan D salah karena tidak membagi dengan jumlah data dan pilihan E salah karena data berskala interval atau rasio yang dapat dihitung rata-ratanya. Selanjutnya soal yang kedua. Rumah sakit A mencatat 15 pasien meninggal dari 300 pasien yang keluar pada bulan Januari. Sedangkan rumah sakit B mencatat 25 pasien meninggal dari 500 pasien yang keluar pada periode yang sama. Berdasarkan data tersebut, kesimpulan analisis yang paling tepat adalah A. Rumah sakit A lebih baik karena jumlah kematiannya lebih sedikit dibandingkan rumah sakit B. B. Rumah sakit B lebih baik karena jumlah kematiannya lebih banyak dibandingkan rumah sakit A. C. Kedua rumah sakit memiliki tingkat kematian yang sama yaitu masing-masing 5%. D. Rumah sakit A memiliki persentase kematian 5% dan rumah sakit B memiliki persentase kematian 5% sehingga kinerja keduanya sama. E. Tidak dapat dibandingkan karena data kematian tidak dapat dinyatakan di dalam bentuk persentase. Jawabannya adalah D. Membandingkan jumlah kematian secara langsung 15 dibanding 25 dapat menyesatkan karena jumlah pasien yang keluar itu berbeda. Persentase digunakan agar perbandingan menjadi adil, yaitu dengan menghitung bagian terhadap keseluruhan dalam bentuk per 100. Rumah sakit A memiliki persentase kematian 15 per 300 dikali 100% sama dengan 5%. Sedangkan rumah sakit B memiliki persentase 25 per 500 dikali 100% sama dengan 5%. Dengan demikian, kedua rumah sakit memiliki tingkat kematian yang sama yaitu 5%. Sehingga kesimpulan yang paling tepat adalah D. Pilihan A keliru karena hanya melihat jumlah absolut tanpa memperhitungkan jumlah pasien. Pilihan B keliru karena jumlah kematian yang lebih banyak justru tidak selalu berarti lebih buruk. Pilihan C salah karena tidak menyebutkan perhitungan persentase yang benar. Dan pilihan E salah karena data kematian justru dapat dinyatakan di dalam persentase. Soal yang terakhir yaitu soal yang ketiga. Dari hasil rekapitulasi pasien rawat jalan sebuah puskesmas, diketahui terdapat 120 pasien baru dan 480 pasien lama. Berdasarkan data tersebut, pernyataan yang paling tepat adalah A. Rasio pasien baru terhadap pasien lama adalah 1:4 dan proporsi pasien baru terhadap total pasien adalah 1/5. B. Rasio pasien baru terhadap pasien lama adalah 4:1 dan proporsi pasien baru terhadap total pasien adalah 1/4. C. Proporsi pasien baru terhadap total pasien adalah 120 per 480 yaitu 0,25. D. Rasio pasien baru terhadap pasien lama adalah 1:4 tetapi proporsi pasien baru tidak dapat dihitung. E. Rasio dan proporsi memiliki makna yang sama yaitu 1/4. Pembahasannya, rasio membandingkan dua kuantitas dengan rumus X per Y. Rasio pasien baru terhadap pasien lama adalah 120 per 480. Dan karena kedua angka memiliki faktor umum 120, rasionya disederhanakan menjadi 1:4. Maka inilah jawabannya, dapat teman-teman lihat semua. Maka pilihan yang tepat adalah A, karena rasio 1:4 dan proporsi 1/5 dihitung dengan benar. Sekian pemaparan materi dan presentasi yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan dalam penulisan dan perkataan saya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.